I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Jadi sekarang kami sedang di Museum Bait Al-Quran Al-Akbar yang dimana terletak di Palembang, Bandung. Nah, museum ini didirikan pada tahun 2002. Nah, museum ini sangat unik karena merupakan Al-Quran terbesar yang berada di dunia. Dan dibikinnya itu menggunakan kayu khas Palembang, yaitu kayu tembesung. Selanjutnya terdapat juga 30 juz Al-Quran yang diukir di sini di atas 315 lembar kayu tembesung. Ustadz Sofatul Al-Busari merupakan inisiator sekaligus pembuat Bait Al-Quran Al-Akbar ukiran kayu terbesar di dunia dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Modern UGM Al-Ihsaniyah Palembang. Ide ini muncul dari kecintaan Ustadz Sofatul Al-Busari terhadap Al-Quran dan sebagai sarana untuk dakwah Islam. Museum Al-Akbar ini diselesaikan pada tahun 2011 dan sejak saat itu dikenal oleh masyarakat secara luas. Al-Quran Al-Akbar ini bukan hanya sebagai kisah doa, tetapi juga sebagai warisan peradaban Islam di Palembang. Melalui manuskrip ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Melayu sangat benar-benar menghormati Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga dan merawat kayu. Nah, yang pertama itu menggunakan kuas yang halus untuk membersihkan bagian sela-sela ukiran dan juga menggunakan kain yang lembut dan juga kering pada proses pengelapan. Nah, yang kedua itu hindari langsung dari sinar matahari karena itu akan menyebabkan warna akan memudar dan juga akan mengakibatkan retak. Nah, ini untuk solusinya itu kita harus meletakkannya pada suhu dan juga di tempat yang lembab karena itu untuk menjaga agar ukiran terhindar dari retak dan juga jamur ataupun hama. Nah, yang terakhir itu ada mengoleskan minyak secara rutin maksimal 1 minggu 1 kali. Itu menggunakan minyak khusus kayu ukiran. Nah, itu bertujuan untuk menjaga dan membuat ukiran agar tetap bulat. Baik teman-teman semua, di sini bukan hanya tempat wisata religi, di sini juga mensupport UMKM seperti ada makanan dari Arab dan juga ada kain khas dari Palembang yaitu jemputan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber inspirasi yang hanya membacanya, tapi juga pahami dan mengamalkan Islam. Dengan mencapai Al-Quran, kita akan menemukan kedamaian, arah hidup, dan menjadi sumber kekuatan untuk generasi yang berakhlak. Terdapat 630 halaman papan mushaf raksasa yang tersusun megah. Pengunjung akan dibuat takjub oleh susunan halaman Al-Quran, utama menjulang setinggi 15 meter. Mahakarya ini dipamerkan dalam ruangan yang besar di mana wisatawan dapat menjelajahi area seluas 5.520 meter persegi. Tak heran, dengan ruang yang begitu luas, objek wisata religi ini mampu menampung hingga 7.750 wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami hari ini lagi berada di Bait Al-Quran Al-Akbar terpusat di Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi nama Bapak siapa? Ya, di sini nama saya Sartoni sebagai pemandu atau baik dari Al-Quran Al-Akbar. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk ini saya bantu? Jadi Pak, di sini tuh kami mendapatkan tugas pada mata kuliah sesuai dengan Sumsel. Nah, kami mendapatkan materi tentang sistem religi dan identitas budaya di Sumsel. Nah, kami mengambil tempat yaitu Bait Al-Quran Al-Akbar di sini.
Nah, jadi boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai sejarah dibangunnya tempat wisata Bait Al-Akbar ini? Oke, jadi begini. Jadi Ustadz ini awal mendapatkan ide atau gagas melakukan ini, adik sekalian. Waktu itu Ustadz ini membuat kaligrafi atau ornamen di Masjid Agung Palembang. Tapi waktu itu tidak membuat kaligrafi ornamen Masjid Agung Palembang itu pada umumnya tidak dikerjakan di malam hari. Kalau siang hari pun ramai, apalagi seperti besok hari Jumat. Jadi suatu malam dia kecapean, tertidulah dalam Masjid Agung Palembang itu. Nah, dalam tidur inilah beliau mendapat petunjuk atau bisikanlah, hanya Allah yang tahu dari Ustadz ya. Tapi yang singkat cerita yang dibikin oleh beliau adik-adik inilah surah Al-Fatihah. Jadi dia pembeda. Sini tertulis tahun 2001, tetapi di 1 sampai 30 itu dibuat dari 2002 sampai 2009. Nah, itu asal ceritanya tadi. Untuk selanjutnya Pak, yang menjadi ide dan inspirasi terbangunnya Al-Quran besar ini apa Pak? Dan kapan Al-Quran besar ini mulai dibangun dan diresmikan? Ya, jadi beliau juga saya dapat ide tadi salah satu, tapi dia itu disentuh apa yang sebagai spirit motivasi dia untuk membuat itu sebenarnya ada 3. Salah satunya niat dia tuh untuk mensiarkan agama Islam khususnya Al-Quran ini supaya kita masyarakat Sumatera Palembang, Sumatera Selatan ini mungkin pada umumnya bangsa Indonesia untuk lebih mencintai atau menghargai Al-Quran. Yang kedua beliau tadi salah satunya ingin meningkatkan pariwisata. Nah, khususnya wisata religi. Karena kita di Palembang ini tidak ada wisata alam. Nah, gunung, pantai, laut, ujung-ujung musim ya. Nah, jadi dia terpikir untuk membuat wisata religi. Karena wisata religi ini yang jelas kita di Palembang ini mayoritas beragama Islam. Yang mereka yang beliau akan buat ini adalah Al-Quran. Jadi kenalnya ada sedikit memang ya. Nah, jadi yang ketiga salah satu niat beliau juga untuk menghilangkan image atau citra Kitong Tembang. Karena aku di Kitong Tembang ini ke Jakarta kalau jauh jangan awas tidak Tembang kita mampu mereka nak nonton dan sebagainya. Tapi Ustaz membuktikan bahwa putra asli Palembang Sumatera Selatan ini bisa juga berkarya berguna bagi nusa dan bangsa agama, dan inilah asli karya wong kita wong Palembang. Tapi apa ini bukan karya Ustaz Sopatila ya. Tapi maksudnya cara pembuatannya mengangkat budaya kearifan lokal kita Palembang Sumatera Selatan. Nah, jadi akun ini dibuat ya dari 2002 sampai 2009. Tempat pembuatannya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir Palembang. Nah, tapi semuanya ini terbuat dari kayu tembesu. Mengapa dibeli kayu tembesu? Karena kayu ini salah satu asli kayu kita di Sumatera Selatan. Kelebihannya anti rayap, tidak bubukan dan tidak mudah lapuk. Bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Nah itu, jadi betul sesuai yang kamu tanyakan ini mengangkat kearifan budaya lokal kita Palembang. Nah, mungkin di sini dia ditampilkan kalau bukan Palembang kan dominasinya kuning kemasan sama merah. Kuning kemasan filosofinya melambangkan kemampuan kebudayaan, kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Nah, ukiran Palembang ini ada motifnya bentuk gosikaya, bunga matahari, ya, ada bentuk bunga rebus, ada bunga tartai, ada bentuk seperti ini buah nanas atau daun pakis. Tetapi memang kalau di sini masih sederhana. Maka kalau adik bilang tak cantik tak elok, lumayan tak jadi masalah. Tapi kita memang punya prinsip kalau betul pas sembilan biar buntu yang penting penampilan. Oke, kamu ada yang lagi bertanya? Lanjut Pak, jadi macam mana Pak proses penulisan ukiran ayat-ayat Al-Quran? Oh ya, cara pembuatannya maksudnya ya? Setiap lembar kayunya itu mana? Oke, paham. Nah, jadi teknik pembuatan begini, adik-adik sekalian. Ini kita mau bikin surah Fatihah ya. Ditulis oleh Ustaz Sopati langsung di atas kertas karton, nanti dijiplah di atas kertas minyak atau kertas karakil. Nah, hasil dari jiplang tadi depresi dulu berulang, mungkin surah Fatihah ini sudah betul, sudah benar, tidak salah, ada tidak salahnya atau silapnya. Baru nanti ditempelkan di kertas lebar ini. Jadi dalam waktu ini terdiri ada tim penulisan oleh Ustaz Sopati, nanti ada tim penciptakan, ada tim pertukaran. Nah, maksud tim pertukaran itu untuk bikin ini deh. Nah, segini ya, ada tukang kayu nama dia ya. Nanti ada tim pengukirannya. Nah, dalam tim pengukiran ini nanti setelah diukir, ini kan tidak rata nih, ada yang berserat, ada yang pecah atau yang bolong, akan ada dirapikan. Ini bagian finishingnya. Nah, sudah ada tim finishing akan dicat atau diwarnai. Ada lagi bagian pengecetannya. Nah, sudah terakhir bagian kertas minyak. Nah, lebih kurang itulah tadi cara teknik pembuatannya atau tahapan dalam pembuatan album kita nih. Apa pesan religius yang dari tempat wisata ini yang diberikan kepada pengunjung pesannya? Ya, kalau sini kan kesannya itu mungkin ya, kita ini memang masih tahap pengembangannya. Mungkin salah satunya banyak tamu itu tuh kaget, terkejut. Mereka tuh yang belum tahu profil atau sejarahnya, mereka tuh rata-rata beranggapan akun kita ini bentuknya buku atau kita. Kapan datang di sini bentuk dokumen kayu. Sebab akun kan banyak dituliskan macam-macam, ada di atas kertas ya, mungkin ditulis, dicetak, ada di atas daun, tepeng besi, di atas kaca, di atas kuningan, bahkan di atas daun atau mungkin di atas kain.
Nah, tapi di sini kita juga dipaham. Mungkin adik-adik dari unsur ini mungkin macam-macam dari daerah ya, mungkin kami luar dari daerah atau sudah keluar negeri atau dari Indonesia. Inilah satu-satunya akun di dunia jadi oke dibahas di atas kayu. Nah, ini keunikannya. Karena mereka tadi beranggap tadi kita tadi bentuk buku atau kita datang ke sini, oh beda. Nah, sekarang yang dicari itu yang beda. Tapi tetap tadi Ustaz tadi dia tetap mengangkat kearifan budaya kita Palembang. Ya, jadi Nah, apa harapan Bapak tentang perkembangan wisata Al-Quran Al-Quran? ya, ini pendapat pribadi nih ya. Kami sebagai pengurus Al-Quran ini khususnya mengharapkan pada pemerintah itu cuma dua. Pertama, tolong akses di sini diperbaiki. Kedua, jagalah keamanan. Apabila akses ini sudah bagus, asal nyaman, berarti kita lancar. Macet contoh tadi kan tidak salah lagi pembangunan ya. Nah, macet jadi menghambat pengunjung datang sini. Tapi kalau mereka di sini rasa aman, tidak dicopet, tidak ditodong, tidak dibegal, nah itu sudah jadi nilai tambah kita. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apalah Pak pesan untuk kami generasi muda, kami ini Pak, biar kami terus bisa mencintai Al-Quran. Nah, jadi ini salah satunya deh ya, pesan kita. Ini bagus dari kamu nih. Ini secara tidak langsung kamu membantu dengan perlakuan ini. Ya, kamu jadikan riset ini ya. Dengan datang ini kamu bisa mengenal ke keluarga kamu, teman kamu, sanak pisan kamu kan. Oh, memang ada memang di Al-Quran di sana kami dewek. Kamulah yang akan melanjutkan perjuangan kita di Palembang Sumatera Selatan ini. Nah, jadi adik-adik, jadi kamu ini betul. Kamu buat riset, studi banding di sini kan. Secara langsung kamu telah mengangkat untuk akun kita nih. Tapi ini pendapat pribadi adik-adik ya. Apa kalian ini kan namanya lagi kuliah untuk ilmu ya. Jagalah diri kalian masing-masing. Sebab begini, dalam sudara pendidikan ini kamu nih kasih orang tua kita ya. Mungkin itu saja wawancara kami dan cuplikan Bapak Saponi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.